Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Nur Aziza atau bisa dipanggil Bu Ica. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang pendidikan agama Islam dengan tema akidah. Sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya jika kita membaca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan materi yang akan kalian pelajari saat ini adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Capaian pembelajarannya adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Anakku sekalian, sebelum kita mendalami tentang nama-nama Allah yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah, maka alangkah baiknya jika kalian memahami dulu apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab Allah, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi meyakini Allah itu tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga dengan bukti ya. Buktinya itu dengan amal perbuatan, dengan melaksanakan semua perintah Allah, dan juga menjauhi larangan Allah. Maka makna dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Dari materi iman kepada Allah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan dalil nakli dan akli? Kasih tahu nggak ya? Nah, jadi dalil nakli itu adalah dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, disebut seperti itu karena biasanya dalil nakli itu diambil dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, berasal dari Allah, sedangkan yang berasal dari hadis itu biasanya yang disampaikan oleh sahabat dari perbuatan Nabi. Sedangkan dalil akli adalah pemikiran para ulama. Jadi para ulama memutuskan terkait tentang hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, ini merupakan landasan dalil nakli tentang beriman kepada Allah. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, seperti itu bunyinya. Artinya, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-Nya atau kitab-kitabnya. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Oke. Lalu bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah? Nah, yang pertama, dengan kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu tepat pada waktunya, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, menambah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah dan puasa sunnah. Sholat sunnah itu banyak ya, ada sholat duha, ada sholat tahajud, dan lain-lain. Puasa sunnah pun banyak, ada puasa Syawal, puasa Rajab, puasa Arafah, ya. Silakan dipilih
yang mana yang ingin kalian tambahkan untuk amalan kalian. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita menginfakkan harta kita, maka kita membersihkan harta kita dari kerusakan atau keburukan. Yang keempat, melakukan puasa full selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menjalankan ibadah haji apabila mampu. Nah, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman, contohnya dengan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, dan kita juga harus yakin bahwa malaikat akan selalu mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Nah, itu adalah beberapa perilaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita menginjak kepada beberapa contoh Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa sih Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna itu berarti nama indah yang baik. Maksudnya ialah dari nama-nama ini kita akan lebih mengenal sifat-sifat Allah pencipta kita. Ya, jadi selama ini kita hanya mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kita. Sekarang kita jadi lebih tahu bagaimana sih sifatnya Allah. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim merupakan salah satu isi atau nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Al-Alim ini artinya maha mengetahui. Jadi artinya Allah mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Nah, tidak terkecuali. Lalu ada Al-Khabir. Artinya Allah maha mengetahui hal yang terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Mengetahui hakikat sesuatu sebelum terjadinya dan hakikat yang tersimpan dalam segala hal. Itu adalah sifat Allah yang memang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Yang ketiga ada Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat dan maha menyaksikan segala sesuatu, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu contohnya yang ada di dalam hati kita. Kemudian Asami, artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepada Allah, ya. Oke, berikut adalah perilaku kita yang mencerminkan Asmaul Husna. Ya. Yang pertama, kita bersikap lemah lembut, sopan santun kepada orang lain. Nah, perilaku ini sesuai dengan Al-Latif yang artinya Allah itu maha lembut, dan juga Al-Halim yang artinya Allah itu penyantun, ya. Jadi dengan kita bersikap seperti ini, maka kita mengikuti sifatnya Allah. Bukan berarti kita sama dengan Allah ya, tapi kita bercermin dari sifatnya Allah yang memang juga harus kita miliki. Lalu yang kedua, bermurah hati dan tidak segan memberi bantuan pada sesama apabila mampu. Ini sesuai dengan sifat Allah di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Bar, yang artinya Allah maha baik atau Allah itu maha penderma. Jadi kalau kita memberi pada orang lain yang memang membutuhkan, maka kita sama dengan baik di mata Allah. Yang ketiga, mengasihi semua makhluk hidup di bumi termasuk binatang juga tumbuhan. Ini sesuai dengan Asmaul Husna Ar-Rahman yang artinya Allah Maha Pengasih. Lalu yang keempat, bersabar apabila mendapat cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan Asmaul Husna As-Sabur yang artinya Maha Sabar. Nah, kita harus bisa menghadapi apapun ujian yang Allah berikan itu dengan bersabar, karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dan yang kelima, memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Ini adalah perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Afu, yang artinya Allah Maha Pemaaf. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah harus memaafkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita.
Oke, sekian saja materi dari Ibu. Semoga semua materi Ibu itu bermanfaat untuk kalian. Maka untuk menutup materi ini, baik bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.